anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya ucapkan kembali memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah bisa mengumpulkan kita di forum majelis siang hari ini ya, majelis ilmu yang insya Allah menjadi bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal jari untuk kita dan keluarga tercinta. Masya Allah, sahabat wakafku yang sangat saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak lain Allah memberikan petunjuk kepada kita. Allah juga memberikan petunjuk, memudahkan kita untuk bisa berkumpul di forum siang hari ini. Semata-mata Allah sangat sayang kepada kita. Semata-mata saya dan sahabat Kuantum Wakaf sayang kepada teman-teman semua untuk mengajak berilmu dan menambah ilmu lagi tentang wakaf ini, ya. Dan boleh izin saya perkenalkan diri saya. Saya Karmila. Sahabat wakaf saya bisa memanggil saya Mila ya. Usia saya kurang lebih sama dengan teman-teman semua. Dan usia saya pun, jiwa raga saya pun insya Allah semangatnya sama semua dengan sahabat Kuantum Wakaf yang hari ini kita sama-sama bersyiar terus mengajak kebaikan kepada sahabat, keluarga, dan teman-teman kita semua. Baik, saya sharing sedikit ya untuk materinya. Baik sahabat wakaf yang saya sayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mulai sharing siang hari ini, alangkah lebih baik kita sama-sama mendoakan diri kita, mendoakan sahabat yang join di siang hari ini dengan pembacaan doa. Mungkin kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah ya sahabat wakaf. Mari kita mulai Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat wakafku yang saya sayangi, boleh informasi apakah screen-nya sudah tampil? Sudah aman. Sudah ya, baik, aman. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat wakaf yang sangat saya sayangi dan dirahmati Allah. Jadi kalau boleh saya sharing di siang hari ini, wakafku amal jariah orang tuaku. Mengapa temanya kita sampaikan di hari ini? Ya salah satu niat terbaik dari sahabat kita itu beliau mewakafkan sebagian rezekinya, sebagian hartanya semata-mata kecintaan. Bentuk cintanya dia kepada orang tuanya dan bentuk cintanya dia kepada diri dianya sendiri. Mengapa? Karena ini salah satu bekal akhirat, tabungan akhirat juga untuk beliau dan kedua orang tuanya. Baik, sahabat wakaf yang sangat saya sayangi dan dirahmati Allah ya, sebelum saya sampaikan beberapa sharing tentang apa itu wakaf, apa itu kuantum wakaf, dan bagaimana kita punya wakaf sejak dini, dan bagaimana wakaf itu bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Baik, saya sampaikan dulu, kita ta'arufan dulu ya, sahabat wakaf di siang hari ini ya. Bismillah, kami sahabat kuantum wakaf, salah satu ikhtiar terbaik ya, menurut saya khususnya, ikhtiar terbaik juga buat sahabat-sahabat nantinya ya. Kami berprofesi sebagai sahabat kuantum wakaf, semata-mata tugas kami adalah mengedukasi umat, mengedukasi khususnya keluarga kita, sahabat kita, teman kita, dan masyarakat pada umumnya untuk tahu pemahaman lebih lanjut apa itu wakaf ya, pemahaman kemudian tentang literasi wakafnya, kemudian bagaimana kita bisa mengajak
sahabat-sahabat kita, baik yang milenial sampai yang usianya mungkin sama dengan saya khususnya, sudah memikirkan hal wakaf, sudah memikirkan bekal akhirat nantinya untuk diri kita dan keluarga tercinta kita. Baik, itu saja perkenalan saya tentang sahabat kuantum wakaf. Nah, mengapa sih kami sahabat kuantum wakaf selalu cerita ngobrolin tentang wakaf? Selalu saya share atau kami share tentang bagaimana kita pentingnya bicara wakaf sejak dini atau mulai hari ini. Kalau yang saya temukan dari beberapa hasil edukasi siar saya, mereka bilang seperti ini. Ya, sahabat wakaf yang hadir di sini juga masih mungkin ada salah satu yang menyatakan seperti ini ya. Mereka bilang, Mbak Mila, saya kan belum tahu caranya wakaf. Mbak Mila, bukankah wakaf itu kalau nanti kita sudah kaya, Mbak Mila, gitu ya. Bukankah wakaf itu untuk yang tua-tua aja gitu ya. Terus mereka bilang juga, Mbak Mila saya belum kebayang untuk punya wakaf. Terus mereka bilang saya kan masih milenial, masih ABG, masih mikirin duniawi lah Mbak Mila. Itulah survei yang sering saya temukan, bahkan sahabat kuantum wakaf mereka selalu survei selalu seperti itu ya yang mereka temukan. Terus kapan dong kita bicara wakafnya? Hari ini ya teman-teman sahabat wakaf yang saya sayangi dan dirahmati Allah, hari ini kita bahas wakaf. Baik yang sudah tahu apa itu wakaf, kita ulang kembali. Baik yang belum tahu itu wakaf, kita sama-sama belajar lagi tentang wakaf. Kalau di dalam perjalanan hidup kita, ya khususnya saya untuk mereminder diri saya sendiri, nah berapa lama sih kita hidup di dunia? Nah ini yang mendasari saya atau sahabat kuantum wakaf terus mereview, terus mengingatkan sahabat kita, teman kita, keluarga kita tercinta ya, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara teman-teman. Ya sahabat wakaf, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya seperti tadi Pak Aris di awal masuk Zoom dia cerita bagaimana beliau kehilangan keluarga tercintanya ya, bagaimana beliau merasakan bahwa memang di dunia ini tuh nggak ada yang kekal teman-teman ya. Kalau boleh saya sampaikan sedikit, tidak menggurui ya teman-teman, kita sering dengar tentang hadis riwayat Tirmizi ini ya teman-teman, bahwa umur umatku antara 60 sampai 70. Kalaupun mereka lebih itu bonus. Kalaupun mereka lebih hidupnya sampai 80 tahun, ya itulah kelebihan ya. Kelebihan di mana mereka diberikan, dipilih Allah untuk menikmati hidup mungkin lebih panjang. Tapi itu sementara, teman-teman. Itu sementara. Kita sering dengar pagi hari. Bahkan saya kalau bangun pagi gitu ya, saya baca doa, ya Allah, semoga hari ini saya tidak mendengar lagi sahabat-sahabat saya yang sudah meninggalkan saya. Kemarin saya dengar temannya Mbak Afi yang begitu mulia ya, menurut Mbak Afi sudah punya bekal akhirat pun dipanggil Allah gitu ya dengan usia 40 tahun, 42 tahun. Ya, kalau boleh saya reminder teman-teman dan diri saya bahwa umur umatku hanya antara 60 sampai 70. Apalagi di saat pandemik seperti ini teman-teman, bahkan usia 25, 30, 34, 40 ya sudah banyak yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mengingat apa perjalanan kehidupan kita, apa nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita ya, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat rezeki yang mungkin teman-teman hari ini sampai detik ini sahabat wakaf masih merasakan punya rumah mewah yang miliaran, mungkin ratusan juta ya, bahkan miliaran, punya mobil yang berderet ratusan juta, punya kendaraan yang miliaran mungkin ya, punya emas, harta berlimpah, bahkan masih ada yang menikmati bisa shopping tas branded, kemudian punya deposito yang miliaran. Kita susah payah mengumpulkan hal itu, mengumpulkan rezeki itu. Allah terus kasih rezeki itu. Allah terus kasih nikmat itu kepada kita. Ya, semata-mata itu ujian, teman-teman. Semata-mata itu ujian sahabat wakaf ya. Karena semua itu tidak kita akan bisa bawa mati, teman-teman. Ya, yang kita bisa bawa mati hanya bekal akhirat. Apa bekal akhirat? Salah satunya wakaf ya. Bahkan harta yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu nggak akan kita bawa mati, teman-teman.
ya, bahkan mungkin akan berpindah kepemilikannya ke teman kita, ke anak kita, ke cucu kita. Dan itulah makanya siang hari ini kita bicara tentang wakaf untuk mereminder kembali diri saya, khususnya keluarga saya dan sahabat kuantum wakaf yang hadir di hari ini, bahwa hidup kita di dunia tidak akan kekal. Nah, lalu apa sih yang kekal? Nah, salah satu tugas kami sahabat kuantum wakaf di setiap harinya itu adalah salah satunya menyampaikan walaupun hanya satu ayat teman-teman. Tapi di siang hari ini saya akan sampaikan 2 ayat sekaligus buat sahabat kuantum wakaf yang hadir di siang hari ini ya. Apa sih yang kekal? Kita hidup kekal di akhirat teman-teman. Nah, ketika kita akan kekal hidup di akhirat, pilihannya hanya 2 teman-teman ya. Kita akan kekalkah di surganya Allah, di jannahnya Allah, atau di neraka. Nauzubillah min dzalik ya, teman-teman. Jadi siang hari ini saya akan mengingatkan kembali ke teman-teman, ini ada suratnya ya. Ada satu ayat surat At-Taubah ayat 100. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang paling besar untuk kita. Ya, kemenangan yang besar untuk kita bisa kekal hidup di akhirat nanti. Kemenangan besar yang kita bisa hidup dengan keluarga tercinta kita di akhirat nanti. Nah, ini yang satu ayat yang selalu saya sampaikan ketika saya siar wakaf. Nah, teman-teman sahabat kuantum wakaf di siang hari ini, ya pastinya saya yakin sahabat wakaf di siang hari ini kepengen ya punya kemenangan yang luar biasa, kemenangan bisa hidup di jannahnya Allah. Ya, tidak lain tidak bukan semata-mata kami terus mengingatkan bahwa bekal akhiratlah yang bisa mendampingi kita di alam akhirat jannahnya Allah nantinya ya, teman-teman. Nah, kemudian apakah kita sudah yakin teman-teman ketika kita mau meraih kemenangan yang besar itu, meraih kita hidup yang kekal abadi di jannahnya Allah, di surganya Allah, kita udah yakin belum teman-teman bahwa timbangan amal kita jauh lebih berat dibandingkan dengan timbangan amal dosa kita. Boleh chat teman-teman di kolom chat, yakin nggak teman-teman timbangan amal kita sudah begitu besar? Yakin nggak bahwa kita sudah punya bekal akhirat yang begitu besar? Silahkan chat teman-teman ya, biar ada interaksinya di siang hari ini. Nah, kalau kita memang sudah yakin, yang pasti juga teman-teman yakinnya banyakkan dosanya ya. Mungkin ketika perjalanan hidup kita atau bahkan tadi siang, tadi pagi ketika kita bangun dari jam 4 atau jam 3 lah ya yang biasa tahajud kemudian zikir, ada segelintir di hati itu ada bisikan-bisikan yang kurang baik, itu juga kan merupakan salah satu dosa kecil kita yang mungkin juga akan menambah timbangan dosa kita. Jadi sampai saat hari ini pun, saat detik ini pun kalau saya boleh lihat jam saya ya, saya masih belum yakin bahwa timbangan amal saya itu akan lebih berat gitu dibandingkan timbangan dosa saya. Ya, insya Allah kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan terus bagaimana kita melakukan bisa menambah timbangan amal jariah kita. Nah, siang hari ini pun salah satu ilmu jariah yang bisa kita dapatkan dan nanti kita bisa sharing ke sahabat-sahabat lainnya ya. Baik teman-teman. Nah, boleh saya sampaikan sedikit ya bahwa amal jariah berupa wakaf itu adalah salah satu yang dibutuhkan ya, salah satu yang dibutuhkan oleh saya, oleh keluarga saya, oleh sahabat saya. Karena amal jariah wakaf itulah ya teman-teman yang bisa menambah timbangan amal kita. Ya, kenapa kok penting banget? Ya, salah satu amal jariah yang sangat dibutuhkan untuk bekal akhirat kita, untuk tabungan akhirat kita, teman-teman. Ya, sehingga dari amal ibadah yang kita lakukan, entah sholat, entah sedekah biasa, entah zakat, entah kita sering tahajud atau puasa sunnah, puasa wajib, ya mungkin masih ada kelalaian-kelalaian yang kita nggak pernah tahu ya apakah itu bisa diterima atau tidak. Tetapi salah satu amal jariah wakaf itulah yang bisa menambah timbangan amal jariah kita nantinya. Baik teman-teman yang saya sangat sayangi, sahabat kuantum wakaf yang dirahmati Allah, 3 sumber amal jariah yang mungkin teman-teman sudah tahu atau teman-teman yang belum tahu ya. 3 sumber amal jariah dari
beberapa atau yang saya pelajari ya dari hadis riwayat Muslim nomor 1631 bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, teman-teman. 1, sedekah jariah, yaitu wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Pertanyaannya, teman-teman, ya, kita kan punya orang tua, punya mertua, ya, kita tetap aja dianggap anak, ya. Apakah kita sudah menjadi anak yang soleh? Saya rasa belum, ya. Saya juga belum merasakan bahwa saya ini menjadi anak yang soleh. Nah, terus bagaimana kita pun bisa membekali diri kita dengan timbangan amal yang berat, ya. Salah satunya adalah 1, kenapa nih sedekah jariah menjadi salah satu sumber utama atau 3 sumber utama ya dalam amal jariah kita, ya. Sedekah jariah. Jariah ya artinya adalah sungai, teman-teman ya, yang mengalir terus. Nah, sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir sampai kita nanti insya Allah ke jannahnya Allah, ya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau ilmu yang bermanfaat, mungkin dari background pendidikan teman-teman yang hadir di sini ada guru, ya, kemudian ada beberapa instansi-instansi yang mungkin sering mengedukasi, itu salah satu ilmu yang bermanfaat yang mereka punya. Lalu sharing, ya, mereka sharing edukasi. Nah, ketika ilmu yang disampaikan oleh mereka digunakan sampai saat ini, insya Allah teman-teman sahabat wakaf yang saya sayangi, itu menjadi pahala jariah kita juga. Namun teman-teman, ketika ilmu itu tidak digunakan lagi, apakah pahalanya sampai juga ke kita? Ya, insya Allah sih sampai ya teman-teman. Namun salah satu amal jariah yang terbaik dan yang pahalanya mengalir terus buat kita semua dan keluarga kita adalah sedekah jariah atau wakaf, ya. Insya Allah kita menjadi salah satu umat muslim, umat yang disayangi Allah untuk selalu dan punya bekal akhirat yang besar ya teman-teman. Nah, kenapa setiap diri atau keluarga ya penting mempunyai amal jariah berupa wakaf? Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Boleh chat yang teman-teman sudah tahu, atau yang belum tahu silahkan chat mengapa kita sebagai umat muslim, ya, sebagai keluarga yang cinta Allah, cinta Rasulullah, penting punya wakaf. Nah, ya. Nah, ini yang teman-teman yang saya harus sampaikan juga, bahwa setiap jiwa yang akan merasakan mati sesungguhnya hari kiamat adalah disempurnakanlah pahalamu, masya Allah, ya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, masya Allah, ya. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan teman-teman yang memperdaya kita. Ayo berlomba-lomba ngumpulin harta, yang ngumpulin kegengsian kita, tapi salah satu, semua itu tidak akan kita bawa mati, ya. Semua itu tidak akan menjadi bekal akhirat yang baik untuk kita. Nah, teman-teman boleh saya ingatkan kembali untuk diri saya dan sahabat wakaf siang hari ini, kita pasti mati, ya. Kita pasti meninggalkan dunia ini, tetapi apakah bekal akhirat kita sudah mampu, ya, menemani kita di alam kubur nanti? Nah, itu pertanyaannya. Nah, apakah teman-teman yakin ya bekal akhirat yang kita kumpulkan sampai hari ini bisa mendampingi kita di pintu atau di alam kubur kita nanti, ya? Kita nggak tahu teman-teman. Kita saling mengingatkan ya, sahabat kuantum wakaf. Nah, ini 2 ayat atau 1 surat yang saya ingin sampaikan ya, 1 ayat ya, surat Al-Munafikun ayat 10 teman-teman, ya. Yang berkata, ya, menyatakan bahwa lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah wakaf dan aku akan termasuk orang yang soleh, ya. Keinginan terbesar orang-orang yang sudah meninggal dunia itu tercantum teman-teman sahabat wakaf di dalam surat Al-Quran, surat Al-Munafikun ayat 10. Ini 2 ayat yang ingin saya sampaikan. Kalau tadi ayat At-Taubat, ya. Kemudian ini ayat yang ingin saya sampaikan di siang hari ini adalah surat Al-Munafikun ayat 10,
ya, bahwa keinginan orang yang sudah meninggal dunia itu pengen diberikan waktu lagi untuk semata-mata punya wakaf, teman-teman. Nah, siang hari ini kami sahabat Kuantum Wakaf selalu mengingatkan, mengajak yuk teman-teman kita punya amal jariah wakaf. Karena itu salah satu keinginan terbesar dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Masya Allah ya, tabarakallah. Semoga kita menjadi umat yang pintar, umat yang cerdas, yang selalu mengingat kematian dan selalu mengingat apa amal jariah kita yang sudah kita punya untuk bekal akhirat kita nanti ya, teman-teman. Nah, kenapa tadi saya bilang keluarga pun penting untuk punya wakaf ya. Kalau kita keluarga ini universal ya, teman-teman. Ada adik, ada papa, ada mama, ada anak, ada istri, ada suami ya. Bahkan teman pun ada yang sudah dianggap sebagai keluarga. Kalau saya tanya ke satu keluarga lah ya, misalnya contoh dia teman saya yang sudah berkeluarga, Mas Rocky cinta nggak sih sama istri sama anak-anak? Cinta banget Mbak Bella, ya. Cintanya sebesar apa? Cinta apa Mbak Mas Rocky gitu ya? Saya tanya ke beliau. Cinta dunia akhirat gitu. Apa yang kamu buktikan kalau kamu cinta sama keluargamu Mas Rocky? Ya aku penuhi semua Mbak Mila kebutuhan mereka, kebutuhan sekolahnya, kebutuhan jiwanya, raganya, kebutuhan duniawi dia sudah penuhi. Pertanyaannya Mas Rocky sudah penuhi belum? Ya, bekal akhiratnya. Kan tadi bilangnya cinta dunia, akhirat ya, cinta dunia dan akhirat kepada keluarganya. Kemudian saya edukasi. Belum Mbak Mila, mungkin kalau untuk mengingatkan sholat, saya sudah ya Mbak, untuk mereka selalu melakukan tadarus, mengaji, udah saya ingatkan. Tapi bekal akhirat sudah belum Mas Rocky. Nah inilah tantangan saya sebagai sahabat Kuantum Wakaf terus mengedukasi setiap keluarga, setiap insan untuk punya amal jariah wakaf. Nah itu pentingnya. Kenapa? Karena salah satu cinta kita juga kepengen dong kita di jannahnya Allah bersama suami, kakak saya, ya kakak saya, ayah saya, ibu saya, mertua saya, anak-anak saya, bahkan nanti cucu dan cicit saya mungkin ya yang saya nggak tahu sampai hari ini apakah mereka juga akan punya amal yang sama ya minimal saya dan sahabat Kuantum Wakaf lainnya pun sudah mulai bercerita bahwa pentingnya wakaf itu sebagai bekal anak. Jadi kalau kita cinta keluarga kita, baik tidak hanya cinta dunia memenuhi kebutuhan duniawinya, tapi kita pun harus bisa memenuhi, membekali mereka dengan bekal akhirat yaitu wakaf ya teman-teman. Nah kalau tadi saya cerita bagaimana saya punya pengalaman menjadi sahabat Kuantum Wakaf, mengedukasi wakaf. Nah, tadi saya cerita juga ya bagaimana pentingnya wakaf itu. Pertanyaannya, mungkin sahabat Kuantum Wakaf di sini ada yang belum tahu apa sih itu wakaf, atau mungkin yang sudah tahu, mari kita belajar lagi ya. Kita review lagi apa sih itu wakaf. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta kita atau rezeki kita selamanya atau untuk tenggang waktu tertentu saja yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat ya, khususnya umat Muslim. Jadi itulah wakaf. Jadi kita belajar kembali ya teman-teman. Satu, wakaf itu adalah sedekah jariah yang pahalanya mengalir terus. Kedua, wakaf itu adalah kita memberikan sebagian harta kita, memberikan sebagian rezeki kita yang kita bisa peroleh saat ini untuk kemaslahatan umat. Dan insya Allah pahala jariahnya terus mengalir untuk kita dan keluarga kita. Nah, baik teman-teman, wakaf itu pun punya rukunnya ya teman-teman. Rukun wakaf itu salah satunya satu wakif. Nah contohnya saya nih atau Mas Rocky yang kemarin sudah punya wakaf itu disebutnya wakif teman-teman ya sahabat wakaf. Hari ini yang hadir wakif adalah orang yang berwakaf ya menunaikan wakaf. Kedua rukun wakaf yang kedua adalah maufuk yaitu harta yang diwakafkan. Ada beberapa mungkin teman yang, Mbak Mila saya sudah wakaf apa Mbak? Wakaf ambulan misalnya, itu kan bentuk wakafnya atau harta yang dia wakafkan. Atau dia mewakafkan sebidang tanahnya, itu ada objeknya ya teman-teman, harta yang diwakafkan. Kemudian yang ketiga adalah maufuk alaih. Maufuk alaih adalah pihak yang menerima manfaat dari harta yang kita wakafkan. Yang keempat nazir, yaitu lembaga pengelola harta wakafnya. Ada beberapa teman-teman nanti saya cerita ya, beberapa lembaga nazir wakaf yang ada saat ini. Kemudian yang kelima kita mengikrarkan wakaf kita teman-teman ya.
pernyataan wakaf dengan lisan maupun tulisan yang dimengerti dan dipahami secara isyarat maupun secara tertulis. Jadi kita mengikrarkan apa yang menjadi niat wakaf kita. Nah, itu menjadi salah satu rukun wakaf ya. Baik teman-teman. Nah, kenapa sih kita cerita lagi tentang wakaf? Karena di sejarah Islam ya, wakaf ini sudah dicontohkan. Bahkan ada beberapa wakaf yang dipunyai oleh Rasulullah Muhammad SAW ya, sebagai bentuk cintanya dia ke Allah Subhanahu wa taala, dia mewakafkan beberapa masjid. Ini salah satu contohnya ya teman-teman, Masjid Nabawi. Teman-teman yang sudah pernah umroh atau udah haji mungkin sudah pernah tahu, atau yang belajar lagi tentang pendidikan agama Islam juga mungkin pernah tahu ya, ini adalah salah satu wakaf Masjid Nabawi yang diwakafkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian Masjid Kuba, teman-teman, ini salah satu juga masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi, Masya Allah. Sampai hari ini itu masih ada, teman-teman ya, Masya Allah. Nah, ini ada fadilah, insya Allah ya, sahabat wakaf yang saya sangat sayangi dan dirahmati Allah, siang hari ini kita nanti akan sama-sama datang ke Masjid Kuba, insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Ada fadilah sholat di Masjid Kuba, yaitu mengunjungi Masjid Kuba dan sholat sunnah di dalamnya memiliki keutamaan yang luar biasa, teman-teman ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa sholat 2 rakaat di Masjid Kuba itu sama saja kita pahalanya sama dengan kita melakukan ibadah umroh, Masya Allah ya. Begitu besar pahala yang kita bisa dapatkan ketika kita bisa sholat 2 rakaat di masjid tersebut, insya Allah ya teman-teman. Nah, sahabat Rasul pun punya beberapa wakaf ya yang mereka punya sampai hari ini pun masih ada nih teman-teman. Salah satunya adalah wakaf kebun kurma, wakaf yang diberikan atau yang dipunyai oleh Umar bin Khattab ya, sahabat Rasulullah. Kemudian ada juga sahabat Rasulullah Utsman bin Affan yang mewakafkan sumurnya ya di Madinah. Mungkin teman-teman sudah banyak juga yang tahu tentang peristiwa atau sejarah tentang adanya wakaf sumur ini. Masya Allah ya teman-teman. Insya Allah kita menjadi muslim yang cerdas untuk bisa punya wakaf sebagai bekal akhirat kita ya teman-teman. Nah, ini contoh nyata juga wakaf di Mesir ya, wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir. Nah, ini wakaf salah satu yang berdiri di 970 Masehi, teman-teman ya, sampai hari ini masih ada. Nah, itu salah satunya memberikan pendidikan gratis kepada banyak orang dan seluruh penjuru dunia hingga pendidikan tertinggi, Masya Allah ya. Insya Allah kita menjadi sahabat kuantum wakaf yang luar biasa, yang bisa mewakafkan sebagian harta kita, rezeki kita untuk pendidikan Islam ya, yang ada di dunia maupun di Indonesia khususnya. Nah, ini ada satu lagi wakaf ya dari Raja Abdul Aziz. Beliau mendirikan Menara Zamzam yang terletak di dekat Masjid Haram ya kalau nggak salah. Merupakan wakaf Raja Abdul Aziz yang didirikan di Mekah. Kemudian, nah ini Masya Allah teman-teman, kita pun harus tahu ya bahwa penduduk di Indonesia yaitu warga Aceh ya, penduduk Aceh yang bernama Syekh Bugah Al-Asyi di Mekah. Beliau membeli tanah teman-teman di Mekah. Kemudian di sebidang tanah tersebut, di luas hektar atau di sebidang tanah tersebut itu didirikan hotel. Nah, dari operasional hotel tersebut, teman-teman, Masya Allah, diberikanlah uang saku 5 juta rupiah kepada penduduk atau warga Aceh yang sedang melakukan umroh di sana atau haji. Setiap muslim ya, setiap warga Aceh itu diberikan uang 5 juta dari hasil operasional pengelolaan hotel. Nah, ini tanahnya diwakafkan oleh Syekh Bugah Al-Asyi ya, itu penduduk dari Aceh. Nah, kalau tadi saya cerita tentang sejarah wakaf ya, sejarah wakaf yang ada di Islam. Nah, apakah kita teman-teman mau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala nih dengan berwakaf sekaligus meneladani Rasulullah? Silakan chat teman-teman. Mau nggak kita punya amal jariah yang begitu besar, bahkan kita pengen juga menjadi umat Rasulullah yang
punya bekal akhirat yang punya amal jariah yang begitu mulia ya, begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pasti ya, pasti teman-teman. Teman-teman pasti pengen punya bekal akhirat yang begitu mulia. Nah, kalau ada di rekening nih teman-teman ya, ketika saya ajak teman-teman, mungkin udah ada yang deposito 1 miliar, terus saya tanya ke teman-teman, mau nggak ya depositonya yang 500 juta itu untuk kita wakafkan saat ini ya, untuk kita berikan, untuk kita tunaikan wakaf, untuk kita punya tabungan akhirat. Mungkin dari sebagian teman-teman ya anak-anak miliar saya saat ini dia bilang, Mbak Mila saya nggak punya uangnya, mana ada uang 500 juta di rekening saya masih kuliah Mbak Mila, saya baru merintis pekerjaan Mbak Mila. Nah itulah sedikit ya hasil survei yang saya sering dapatkan juga. Bahkan ada beberapa sahabat saya pun atau relasi saya yang sudah kaya raya, konglomerat, masih berat untuk mau punya amal jariah ya. Nah, nanti saya sharing sedikit teman-teman ya bagaimana kita punya amal jariah wakaf ya. Walaupun kita masih bisa menabung setiap hari, bisa menabung menabung setiap bulannya untuk bisa punya amal jariah wakaf. Nah, kalau mau berwakaf 500 juta dan uangnya belum ada saat ini, ya berarti harus nabung dong terlebih dahulu, baru bisa diwakafin. Betul nggak teman-teman? Betul ya? Nah, tadi kalau saya cerita punya wakaf 500 juta, terus nabungnya gimana Mbak Mila? Nah, ini mungkin boleh saya informasikan kembali teman-teman ya. Mungkin secara tradisionalnya ada satu cara nih yang saya sering sedikit. Pertama, kita tabung dulu deh 1 juta dari income kita setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta ya sampai terkumpullah 500 juta nih teman-teman. Kan tadi kita mau wakaf 500 juta sampai terkumpul 500 juta. Nah, untuk terkumpul 500 juta kita membutuhkan berapa bulan teman-teman? 500 bulan ya, atau 41 tahun 6 bulan. Masya Allah, kalau usia saya saat ini 46 tahun, berarti saya butuh waktu 41 tahun, atau usia saya nanti 81 tahun, saya baru bisa berwakaf. Kira-kira niat saya tersampaikan enggak? Mungkin niatnya tersampaikan ya, tetapi itu tadi amalan wakafnya belum tersampaikan. Karena seperti tadi kita tahu bahwa umat umat muslim itu usia kita itu 60 sampai 70. Terus saya sampai nggak nih di 81 tahun? Ya, mungkin enggak gitu teman-teman. Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau kita tidak bisa menjamin usia kita sampai 40, maka ada cara nih merencanakan wakaf dengan mudah melalui kuantum wakaf. Nah, ini sesi berikutnya saya akan cerita berbagi lagi ilmu tentang kuantum wakaf, teman-teman. Ya, kalau tadi saya cerita bagaimana kita pentingnya punya wakaf, bagaimana pentingnya keluarga punya wakaf, bagaimana pentingnya wakaf itu menjadi timbangan amal kebaikan kita, menambah timbangan amal kita. Di sesi berikutnya saya akan cerita tentang kuantum wakaf. Apa sih itu kuantum wakaf ya? Kuantum wakaf adalah program wakaf yang terencana, pasti dan amanah teman-teman. Nah ini misalnya contoh ya cara kuantum wakaf sama caranya seperti tadi. Kita menabung lewat iuran tabaru itu sebesar 1 juta per bulan ya 1 juta. Baru kita setorkan iuran tabaru pertama saja itu nilai wakaf yang 500 juta sudah ada teman-teman ya. Baru 1 bulan loh, baru 1 bulan kita iuran tabaru ya. Dana wakaf yang 500 juta itu sudah ada, sudah tersedia dan kita bisa langsung menunjuk nazir wakafnya teman-teman. Kita mau wakaf kemana nih? Mau wakaf bangun masjid. Oh buat pesantren Mbak Mila, buat tafsir Quran, buat anak yatim piatu. Nah nanti kita bisa langsung memilih nazir wakaf yang sudah bekerja sama dengan sahabat kuantum wakaf. Nah itu bedanya dengan tabungan tradisional yang tadi dengan cara kuantum wakaf. Jadi kita melalui iuran tabaru atau program Repo Syariah di Alisya ini baru setoran iuran tabaru 1 juta bulan pertama saja dana wakafnya sudah tersedia teman-teman 500 juta ya.
Nah, itu bedanya dengan cara biasa. Sehingga teman-teman boleh saya edukasi sedikit lagi ya. Bulan pertama iuran tabaru kita setorkan, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta. Tiba-tiba si calon wakif atau si wakif tersebut meninggal dunia nih teman-teman di bulan keempat. Nah, sehingga beliau kan nggak bisa dong terus tabungnya. Uangnya baru terkumpul 3 juta ya, kalau di bulan ketiga 3 juta. Terus apakah tersampaikan niat tadi, niat beliau untuk berwakaf? Tentu tidak ya kalau dengan cara yang tradisional, tapi dengan cara kuantum wakaf, insya Allah teman-teman, maka si wakif tersebut tetap bisa berwakaf nilai 500 juta karena dana wakafnya tadi di bulan pertama saja sudah ada. Nah, sudah bisa juga menunjuk langsung najir wakaf yang bekerja sama dengan sahabat kuantum wakaf. Ada dompet duafa. Kalau teman-teman orang Bogor, orang Tawangan, orang Parung, tahu mungkin ya ada salah satu rumah sakit sehat yang dikelola, yang didirikan oleh dompet duafa ya, rumah sakit sehat. Nah, itu untuk diperuntukkan untuk warga sekitar tersebut yang sakit, yang berobat, itu gratis teman-teman ya. Ada wakaf IKADI yang khusus mendirikan masjid-masjid di pelosok Indonesia. Dan nanti saya akan cerita sedikit tentang Kampung Makfiroh ya, salah satu nazir wakaf yang ada di Kota Bogor yang saat ini sedang mengembangkan yayasannya untuk pendidikan dakwah ya, mencetak, melahirkan ustadz-ustadz atau dai-dai untuk penerus para ustadz atau dai-dai yang mungkin saat ini sudah tiada ya teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya dompet duafa, kemudian wakaf Al-Azhar dan wakaf rumah wakaf, kemudian iwakaf juga ya teman-teman, banyak klinik, kemudian sumur-sumur yang dibangun oleh iwakaf di pelosok Indonesia. Dan ini IKADI teman-teman yang luar biasa sekali ya, kalau boleh saya cerita sedikit bahwa wakaf IKADI ini mengkhususkan mendirikan masjid. Ketika teman-teman pengen mendirikan masjid, maka nanti pilih IKADI. Ya, IKADI ini tidak hanya mendirikan masjidnya, tapi mereka pun mencari jamaahnya, imamnya, ya, marbotnya juga, atau kegiatan masjidnya. Sehingga masjid yang didirikan itu tidak sia-sia teman-teman. Ada jamaahnya, ada kegiatannya, dan insya Allah pahala jariah kepada kita yang mewakafkan untuk mendirikan masjid terus bertambah ya untuk kita. Nah, ini Akesma sama ya, mendirikan universitas yang ada di Kota Depok. Orang Depok mungkin tahu ya, ada perguruan tinggi yang didirikan oleh Yakesma, kemudian Badan Wakaf Mandiri ya khusus untuk anak-anak yatim. Nah, kemudian teman-teman, saya sharing sedikit keutamaan ya atau keistimewaan dari program kuantum wakaf. Kan kalau tadi saya cerita bagaimana kuantum wakaf itu ya bisa caranya seperti apa. Nah, ini keistimewaan teman-teman ya, keistimewaan dari program kuantum wakaf. Satu, hati menjadi lebih tenang teman-teman ya, bahwa bekal akhirat kita, tabungan akhirat kita sudah kita tunaikan hari ini. Mulailah dari yang kecil teman-teman ya. Dari yang kecil aja Allah sudah memuliakan niat baik kita ya, hati menjadi lebih tenang. Bekerja juga tenang ya, beribadah juga tenang. Alhamdulillah kita sudah sedikit punya tabungan akhirat. Kemudian tanggung jawab kepada ahli waris ya, Bapak dan Ibu atau teman-teman yang masih milenial atau yang belum menikah pun punya tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral kepada istri, kepada suami, pada anak, cucu, orang tua, mertua kita dan sahabat-sahabat kita yang mungkin pengen punya sedikit warisan agar mereka punya juga ketika kita tidak ada, mereka tidak menyusahkan orang lain. Nah, ini teman-teman yang tadi saya cerita ya, bagaimana contohnya Pak Wakif usia 38 tahun ya ikut program syariah dengan 1 juta per bulan. Iurannya iuran tabaru teman-teman ya. Iuran tabaru adalah iuran tolong menolong sesama wakif yang menghimpun dana di program Repro ya. Beliau menyetorkan iuran tabaru setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, Pak Wakif di bulan keempat beliau dunia teman. Nah, si ahli waris itu mendapatkan uang santunan 1 miliar teman-teman, 1 miliar dari program yang diambil oleh Pak Wakif tersebut. Nah, karena Pak Wakif tersebut sudah mengikrarkan bahwa uang santunan yang 1 miliar tersebut itu sebagian diwakafkan, dalam hal ini Pak Wakif itu mewakafkan 45% dari dana santunan yang dia punya.
Nah, 550 jutanya sebagai warisan untuk keluarganya, 450 juta itu diwakafkan. Ya, jadi ketika Pak Wakif tersebut memulai ikut kuantum wakaf itu sudah tersalurkan ya, maksudnya sudah ada dana warisnya dan dana wakafnya. Nah, apakah kuantum wakaf ini menjadi salah satu, kalau makanan itu kan harus ada lisensi halalnya ya, atau ada fatwa MUI-nya enggak, Mbak Mila gitu ya. Ada beberapa wakif yang bertanya kepada saya, inilah fatwa ya, fatwa MUI-nya teman-teman. Bahkan program ini menjadi salah satu program di bawah naungan Dewan Syariah Nasional teman-teman ya. Insya Allah program ini sudah melalui fatwa MUI dan di bawah naungan Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga, teman-teman, ya keistimewaan dari kuantum wakaf bisa berwakaf untuk sekeluarga nih. Ya, Mbak Mila bisa nggak wakafnya untuk istri saya, untuk orang tua saya, untuk anak-anak saya, menantu saya, mertua saya, orang tua bisa, teman-teman. Ya, jadi nanti saya akan sharing lagi bagaimana kuantum wakaf ini bisa untuk keluarga, seluruh keluarga kita ya, bisa berwakaf keluarga serta dapat diniatkan pahalanya untuk almarhum ya, baik yang sudah ada maupun yang sudah tiada. Yang keempat, teman-teman, keistimewaannya adalah bisa merencanakan wakaf sejak dini ya. Jadi enggak kita aja yang sudah Gen Y ya, Gen X gitu ya, udah usia kepala 4 baru punya wakaf, enggak, sejak dini juga saya sering mengedukasi milenial sekarang. Jadi nggak hanya saya edukasi untuk yang sudah usia juga. Nah, kelima, dapat menentukan nazir wakaf nih teman-teman, yang tadi saya bilang ya, ada nazir wakaf yang sudah bekerja sama dengan sahabat kuantum wakaf ya, mau masjid, mau rumah sakit, mau pendidikan dakwah ya, nanti saya akan ceritakan sedikit tentang Yayasan Kampung Makfiroh. Nah, bagaimana cara berwakaf melalui kuantum wakaf, Mbak Mila? Nah, teman-teman sahabat kuantum wakaf yang saya sangat sayangi dan dirahmati Allah, siang hari ini saya mau cerita lagi nih tentang bagaimana cara kuantum wakafnya. Nah, teman-teman boleh ya, kalau yang lagi pegang bolpen atau kertas, tentukan dulu nih nama siapa saja yang ingin mendapatkan pahala jariah dari orang tua kita ya, papa, mama, kemudian kakak kita. Kebetulan saya anak ke-7, jadi kakak saya ada 8. Saya juga pengen kakak saya kakak saya ada 6. Itu juga punya pahala jariah. Insya Allah juga ketika saya mengikrarkan wakaf itu saya sebutin satu-satu sebagai keluarga besar saya ya, karena saya pengen banget berkumpul lagi sama papi mami saya, sama kakak saya, sama suami dan anak-anak saya. Ya, jadi teman-teman bisa menentukan siapa saja yang mendapatkan pahala jariah. Kemudian hitung nikmat Allah ya. Coba sebelum kita mengakadkan rezeki kita hari ini, teman-teman hitung ya. Hitung nikmat yang Allah sudah berikan sampai hari ini, teman-teman. Nikmat punya HP, nikmat oksigen yang setiap waktu kita hisap ya, kita hirup gitu loh. Sementara orang yang masih di rumah sakit perlu oksigen gitu ya, bayar lagi ya. Kalau kita kan nggak bayar, masih gratis, itu nikmat teman-teman ya, nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat punya anak, nikmat punya suami, nikmat punya istri ya, itulah nikmat. Coba hitung nikmat rumah ya, mungkin yang punya miliaran, nikmat rumah yang ratusan juta, atau nikmat ketika hari ini kita bisa ngopi secangkir kopi aja udah 25.000 kita masih bisa beli hari ini. Itulah nikmat ya. Silakan teman-teman hitung sendiri atau catat, kira-kira lebih besar nikmat yang Allah udah berikan atau pantas gak dengan rezeki yang nanti kita akan wakafkan ya. Kemudian hitung berapa rupiah yang pantas untuk diwakafkan kepada Allah setiap bulannya, setiap harinya lah, boleh dihitung ya. Boleh saya edukasi kalau untuk milenial, coba pantas nggak 10.000 aja buat diri kita nih ya, yang nikmatnya udah begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sisihkan nih ya, 10.000 rezeki kita, 10.000 per hari atau 300.000 per bulan gitu ya. Pantas nggak sih buat diri kita untuk bekal akhirat kita, untuk tabungan akhirat kita? Pantas nggak? Kalau saya belum, ya, saya rasa itu terlalu kecil buat saya. Buat keluarga saya terlalu kecil, ya.
teman-teman atau sahabat saya di luar sana, mereka bisa loh nyicil rumah yang ratusan juta ya, yang angsurannya belasan juta, ya 4 juta per bulan angsur mobil dan lain sebagainya, dia mampu ya memantaskan diri dia di dunia. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memantaskan diri kita nanti di alam akhirat nanti? Di akhirat nanti yang kekal abadi gitu ya, buat tiket kita untuk ke jannahnya Allah. Kira-kira pantas nggak 10.000? Saya rasa kurang ya teman-teman ya. Kita memantaskan diri kita aja bahkan dengan harga baju atau dengan jam tangan yang puluhan juta, kita memantaskan diri kita bisa ya. Saya ingatkan kembali sahabat wakaf yang saya sangat sayangi ya, pantaskanlah diri kita mulai saat ini dengan bekal akhirat yang begitu besar ya. Itulah teman-teman yang selalu saya ingatkan kepada ketika saya siar wakaf. Keempat, hitung lagi teman-teman, apakah angka tadi benar-benar sudah ikhlas untuk diniatkan. Silakan chat teman-teman di kolom chat, ikhlas nggak kita mewakafkan diri kita atau kita menunaikan wakaf kita hanya 10.000 per hari. 10.000 loh teman-teman. Ikhlas nggak? Masya Allah ya, insya Allah kita semua ikhlas ya teman-teman. Bahkan saya doakan teman-teman untuk bisa memantaskan diri lagi punya wakaf yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ya, bismillah, amin ya rabbal alamin. Dan kalau ternyata masih berat di hati ya, coba lihat deh rumah kita yang begitu besar ya, kendaraan kita yang saat ini sedang kita nikmati gitu ya. Itu semua hanya dititipkan teman-teman ya. Pantaskah untuk akhirat yang kekal abadi masih mikir-mikir? Coba, masih mikir nggak teman-teman? Kalau tadi saya cerita tentang bekal akhirat itu adalah penting. Kalau wakaf itu penting ya untuk menemani kita di alam akhirat nanti. Nah, pertanyaannya itu teman-teman ya. Jadi begitu banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita dan memantaskan diri kita untuk punya bekal akhirat yang luar biasa menjadi kemenangan besar kita juga nanti di jannahnya Allah ya teman-teman. Nah, kalau tadi saya cerita bagaimana punya kuantum wakaf dan apa itu kuantum wakaf dan bagaimana kita bisa menghitung nikmat Allah dan bagaimana caranya kita menghitung lagi memantaskan diri kita untuk punya kuantum wakaf. Nah, sesi berikutnya saya akan cerita tentang bagaimana kita punya kuantum wakaf. Nah, ini syarat-syaratnya teman-teman ya. Tentunya ketika kita mau punya program kuantum wakaf, mau punya wakaf 1 miliar, bahkan 5 miliar ya. Salah satunya syaratnya adalah kita diminta untuk memberikan ID ya atau KTP ya, calon wakif. Kita kan wakif nih, calon wakif. Kita memberikan KTP-nya sebagai identitas. Siapa sih wakifnya, siapa penerima wakafnya. Kemudian kita pun harus memberikan atau mencantumkan data ahli waris karena tadi teman-teman dari santunan yang nanti ahli waris nikmati atau mereka terima, kita perlu yang namanya data ahli waris, entah sahabat kita, entah orang tua, entah anak, entah suami, itu dicantumkan dalam data ahli waris. Kemudian yang ketiga, nama-nama yang diniatkan menerima pahala jariah atau pahala wakaf. Misalnya contoh nih teman-teman, saya orang tua udah nggak ada, maka saya akan cantumkan pahala wakaf saya itu untuk mereka terima juga sebagai penerima pahala wakafnya. Yang keempat, nama nazir wakafnya. Nah, teman-teman tinggal memilih ya. Nanti kami akan edukasi kembali nazir wakaf yang nanti akan teman-teman pilih ya. Yang kelima, data administrasi untuk wasiat wakaf. Maksudnya adalah karena ini berupa wakaf wasiat, nanti ada selembar surat atau pernyataan wakaf yang disaksikan oleh saksi dan disaksikan oleh ahli waris dan penerima wakaf atau lembaga nazir wakafnya ya teman-teman, nanti ada proses administrasinya. Yang keenam tentunya iuran tabaru ya, iuran tabaru yang teman-teman sampaikan mulai hari ini mungkin ya, bismillah, insya Allah Allah akan menguatkan dan memudahkan teman-teman semua yang hadir di siang hari ini untuk punya kuantum wakaf dan punya wakaf sejak dini. Nah, itu salah satu persyaratan bagaimana kita punya kuantum wakaf dan punya wakaf sejak dini. Ya, sama-sama kita niatkan teman-teman ya, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat Rasul serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta.
Hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Quantum Wakaf, ya Allah. Semoga Allah memudahkan dan meridhoi niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, insya Allah niat berwakaf kita Allah sudah dengar di siang hari ini. Allah akan mudahkan, Allah akan lancarkan lagi rezeki kita untuk kita punya bekal akhirat. Ya, insya Allah teman-teman, kita niat sama-sama ya di siang hari ini. Nah, teman-teman, aduh, saya kalau udah ngomongin tentang tabungan akhirat atau cinta saya sama keluarga, maaf ya teman-teman, agak melo ya, karena di sisa hidup usia saya, mudah-mudahan saya ditunjuk Allah untuk istiqomah ya, istiqomah terus bersiakap mengajak kebaikan untuk sahabat ya, teman saya dan keluarga saya tercinta khususnya. Ya, baik teman-teman, saya pun dan kami pun sahabat Quantum Wakaf adalah sahabat salah satu lembaga Nazir Wakaf yang tadi saya cerita ya. Ini salah satu kampung Makfirah teman-teman yang ada di Kota Bogor yang mengkhususkan mencetak dai-dai atau khusus untuk pendidikan dakwah ya. Nah, ini didikan oleh salah satu oleh Ustadz teman-teman. Berbagai contoh atau pembelajaran yang ada di Kampung Makfirah teman-teman. Mereka setiap hari belajar, mereka setiap hari membaca Al-Quran, mereka setiap hari mengaji, mereka setiap hari melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya teman-teman, dari sejak dini dididik di Kampung Makfirah dan mencetak calon-calon ya, sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mereka belajar bagaimana mengedukasi umat muslim, belajar bagaimana memahami ya kaidah-kaidah Islam yang mungkin nantinya menjadi bekal ketika mereka menjadi seorang dai ya teman-teman. Insya Allah ya, niat mulia Pak Ustadz Hasan mendirikan salah satu yayasan Kampung Makfirah yang ada di Caringin, Bogor. Nah, ini beberapa contoh kegiatan mereka, tidak hanya iman Islamnya saja yang dipenuhi, kemudian jasmaninya pun mereka penuhi, mereka terus kuatkan mereka untuk terus menjadi seorang pendidik dan dakwah ya teman-teman. Ini contohnya, mereka pun terjun langsung mendidik para calon-calon dai ini, dan tidak hanya pengajarnya dari Indonesia saja, tapi Ustadz Muhammad Hatta itu mengundang beberapa pengajar dari luar negeri ya, khususnya dari Madinah dan Mekah dan Arab Saudi ya. Ini beberapa kegiatannya. Nah, salah satu kegiatan olahraganya juga ada memanah, kemudian berkuda dan lain sebagainya untuk semata menguatkan jasmani dia ya. Kemudian, nah ini yang boleh saya sharing sedikit, kawasan pendidikan Islam lengkap yang ada di Kampung Makfirah, salah satunya ada STIPI, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam Makfirah ya, yang berdiri tahun 2016. Kemudian IPIM, Institut Pendidikan Islam Makfirah ya, insya Allah yang rencananya akan didirikan, diresmikan di tahun 2024. Dan UPIM atau Universitas Pendidikan Islam Makfirah, Masya Allah ya, begitu mulia, begitu terencana apa yang diingatkan oleh Ustadz Hatta ya. Insya Allah kita bisa dapat mendukung niat baik dari Ustadz Hatta dan Yayasan Kampung Makfirah untuk mengembangkan terus yayasan ini untuk mendidik para calon-calon santri, dai dan para ustadz ya, untuk bisa terus mengedukasi pendidikan Islam ini yang ada di Indonesia. Nah, ini teman-teman, Makfirah Islamic Leadership Boarding School juga ya, ada MTS Putra yang didirikan tahun 2019, kemudian Madrasah Aliyah Putra 2021, MTS Putri 2022 ya, insya Allah tahun depan, dan Madrasah Aliyah Putri di tahun 2025. Insya Allah teman-teman, kita sama-sama berkumpul mengumpulkan dana abadi wakafnya untuk sama-sama ya mensupport kegiatan atau mendirikan, salah satunya adalah Makfirah Islam Leadership Boarding School yang ada di Kampung Makfirah. Nah, niat rencana Pak Ustadz atau yayasan dari Kampung Makfirah ini mendirikan di seluruh Indonesia, teman-teman. Masya Allah ya, 2040 kita masih ada nggak nih ya? Insya Allah kita bisa menjadi satu wakif ya,
memberikan rezeki kita untuk mendirikan milbos di seluruh tanah air ya, mendirikan satu sekolah yang mencetak santri-santri tafsir Quran dan dai ya di seluruh Indonesia. Kita sisihkan rezeki kita sisihkan harta kita untuk mendukung teman mendirikan sekolah Islam di Indonesia yang nantinya akan mengajarkan mungkin anak cucu kita tentang Islam, belajar tentang bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan, mengajarkan anak cucu kita selalu ingat ke akhirat, selalu ingat bagaimana kita melakukan kebaikan. Nah, kenapa kami wakaf di Kampung Makfirah, teman ya? Insya Allah wakaf kita berkah dan pahalanya kekal abadi. Insya Allah ya, Masya Allah. Kita bisa menjadi sahabatnya Ustadz Hatta juga untuk niat baik kita terus mengembangkan pendidikan dan dakwah di Kampung Makfirah. Nah, mereka yang akan mengajarkan anak-anak keturunan kita, teman-teman. Ya, kalau bukan mereka siapa lagi? Ya, kalau boleh setiap hari atau bukan bulan-bulan yang lalu deh teman-teman ya, para ustadz atau dai-dai kita sudah banyak yang meninggalkan dunia ini ya. Siapa yang menerusnya? Nah, inilah teman-teman di Kampung Makfirah ini salah satunya akan bisa meneruskan ya dai-dai untuk mengajarkan anak keturunan kita nilai-nilai agama ya, menjaga akidah generasi selanjutnya dan yang akan menjadi penerus dari perjuangan Rasulullah. Amin ya robbal alamin ya Allah ya. Insya Allah ya teman-teman. Nah ini salah satu wakif juga yang kemarin ikrar wakafnya di Kampung Makfirah, ada Mas Gilang, muda banget ya. Beliau mewakafkan 450 jutanya untuk Kampung Makfirah. Nah ini juga saya mohon maaf, saya sedikit edukasi ketika saya ikrar wakaf di sana, saya ajak saya, anak saya, dan sahabat saya, leader saya, mentor saya, Mbak Ina, yang mungkin hari ini hadir. Alhamdulillah Mbak Ina ya bisa terus mementorin saya, mengingatkan saya akan kuliah. Kemudian ada Mbak Alfi, ada Pak Ustadz Julhamdi juga sebagai mentor terbaik saya di sahabat ya. Ketika itu saya ikrar wakaf. Nah, teman-teman boleh saya sedikit kasih spirit ya. Ketika saya ikrar wakaf, di sana saya bacakan ikrar wakaf saya, teman-teman. Itu saya merasakan, ya ampun, kok baru segini ya yang saya wakafkan gitu ya. Sementara nikmat yang Allah berikan ke saya itu udah banyak banget, teman-teman. Itu spirit rohani yang saya dapatkan, teman-teman ya. Saya juga mengajak teman-teman yang hadir di siang hari ini, yuk kita wakaf. Ketika nanti teman-teman ikrar, bisa merasakan sendiri gitu teman-teman, bisa merasakan ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, tapi saya baru bisa berwakaf 225 juta aja ya. Begitu saya tinggalkan masjid, ketika saya ikrar, itu ada bisikan teman-teman, ayo yuk terus siar, ajak saudaramu, terus ajak teman-temanmu, sahabatmu untuk punya wakaf gitu ya. Dan sejak saat itu saya bilang, bahkan suami saya bilang sama anak-anak, Bu, saya juga harus punya dong gitu ya, punya wakaf biar kita sama-sama ke jannahnya Allah, Bu ya. Alhamdulillah teman-teman, suami dan anak saya punya tabungan akhirat, walaupun dimulainya dengan hal yang kecil. Jadi dengan ikhtiar saya sebagai sahabat kuantum wakaf, saya terus edukasi. Saya tidak lelah-lelahnya mengedukasi lewat chat, lewat WA, lewat sosmed ya, untuk mengajak kebaikan, untuk sama-sama kita punya amal jariah wakaf, teman-teman ya. Ketika kita mengajak sahabat kita berwakaf, kita pun mendapatkan pahala yang sama, teman-teman. Itu yang selalu diingatkan oleh Pak Ustadz Julhamdi. Ayo Mbak Mila ajak lagi. Ketika mereka menunaikan wakafnya, Mbak Mila pun akan mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah. Ya, semata-mata saya hanya ingin menghimpun pahala jariah saya. Ya, insya Allah juga akan terus menambahkan wakaf-wakaf saya nantinya untuk bekal akhirat saya. Ya, teman-teman. Nah, program apa yang bisa menciptakan dana wakaf yang jumlahnya sangat besar, teman-teman ya. Padahal boleh dibilang ketika kita baru menyetorkan iuran tabarunya aja, baru 1 juta, tapi dana wakafnya sudah besar. Nah, program apa sih? Nah, ini program yang salah satunya
difasilitasi oleh Allianz Syariah, teman-teman ya. Mungkin waktu lalu, beberapa tahun lalu kita tahunya tuh Allianz Syariah hanya proteksi kesehatan, pendidikan, tabungan, dan dana waris ya. Dan ini salah satu program kuantum wakaf yang difasilitasi oleh Allianz Syariah, teman-teman ya. Jadi banyak cara untuk berwakaf, memudahkan umat muslim yang ada di Indonesia pun untuk punya wakaf sejak dini dan terencana serta amanah. Nah, apakah program kuantum wakaf ini sesuai fatwa MUI? Tadi saya sudah cerita ya, teman-teman, ini fatwanya dari Dewan MUI nomor 106 tahun 2016. Jadi memang program kuantum wakaf ini baru saja difasilitasi oleh Allianz Syariah itu tahun 2016, teman-teman. Nah, apakah di bawah pengawasan OJK atau Dewan Pengawas Syariah? Iya, teman-teman. Ya, Allianz Syariah salah satu program kuantum wakafnya di bawah naungan Dewan Pengawas Syariah kalian ya. Salah satunya adalah Dr. Haji Muhammad Hidayat. Nah, dapatkah dipastikan bahwa lembaga keuangan syariah ini sehat dan kuat sehingga dana yang dikelola terjamin ya, insya Allah amanah dan kuat, teman-teman ya. Salah satunya Allianz Syariah mendapatkan penghargaan dari Muslim Choice ya, ini salah satu penghargaan terbesar yang ada di Indonesia ya, itu memberikan penghargaan kepada Allianz Syariah karena sudah bisa memfasilitasi program wakaf untuk umat muslim ya yang ada di Indonesia. Nah, siapakah Allianz Syariah? Allianz adalah salah satu lembaga asuransi. Nah, luar biasanya lagi, teman-teman, ini nggak main-main ya, yang ngajak masuk ke Indonesia itu B.J. Habibie, almarhum Haji B.J. Habibie ya. Jadi kalau boleh saya cerita atau sedikit salahnya ya, saya dengar ceritanya adalah B.J. Habibie ini punya teman di Jerman. Nah, beliau mendirikan asuransi Allianz di Jerman. Nah, dibawa masuk oleh B.J. Habibie untuk didirikan di Indonesia. Alhamdulillah, teman-teman, sampai saat ini kemarin saya dengar bahwa Allianz adalah salah satu perusahaan industri asuransi di Indonesia yang menjadi top asuransi yang ada di Indonesia ya, menjadi peringkat satu yang menjadi salah satu juga mendapatkan penghargaan nomor 1 terbaik di Indonesia. Saya lewat aja ya, teman-teman. Nah, ini Allianz yang didirikan di Indonesia begitu besar ya, teman-teman, dan perusahaannya juga sehat dan kuat. Kemudian asuransi Allianz Syariah juga mengembangkan atau mengelola beberapa industri yang ada di Indonesia maupun dunia. Nah, ini fitur wakaf yang ada di Allianz Syariah ya. Kita ketika punya wakaf atau kuantum wakaf ya berkah ya, teman-teman, pahala yang terus mengalir selama nilai wakafnya dimanfaatkan. Kemudian ringan. Kenapa kok bilang ringan ya? 10.000 per hari aja atau 300.000 per hari per bulan saja kita sudah punya wakaf yang begitu besar dan insya Allah amanah dan manfaat ya. Nah, apakah sudah ada dana wakaf nih yang disalurkan kepada nazir wakaf? Nah, ini salah satu contohnya ya. Masya Allah, Iwakaf sudah menerima salah satu dana wakaf yang diserahkan oleh ahli waris kepada Ahmad Yusuf, direktur ya, salah satu direktur Iwakaf ya, menerima wakaf yang diserahkan oleh ahli waris. Kemudian waktu hidup di dunia hanya 3 hari nih, teman-teman ya. Kalau boleh saya ingetin kembali, kita hidup di dunia ini hanya 3 hari loh, teman-teman ya. Kemarin, hari ini, dan esok. Hari ini sebanyak-banyaklah kita melakukan kebaikan. Perbanyaklah amal jariah kita, perbanyaklah hidup kita dengan timbangan-timbangan akhirat. Kalau kemarin kita udah nggak bisa lagi memperbaikinya. Kalau kemarin kita sudah menyakiti orang dengan berkata yang tidak baik, kita nggak bisa tipek, teman-teman ya. Kita nggak bisa hapus kesalahan kita. Tapi perbaikilah hari ini ya. Perbaikilah hari ini juga untuk reminder diri saya, perbaiki terus diri kita untuk terus kita menambah timbangan amal jariah kita. Nah, kalau besok, teman-teman, kira-kira kita masih hidup nggak? Ya, mungkin teman-teman kemarin baru chat-chatan sama temannya, tiba-tiba hari ini kita dengar mereka sudah tidak ada. Ya, jadi maksimalkan hari ini, berbuat kebaikan hari ini sebaik-baiknya. Ya, kalau bisa, insya Allah teman-teman, yuk segerakan untuk punya amal jariah wakaf mulai hari ini. Ya, kalau tadi saya cerita ya, saya mereminder diri saya bahwa yang saya wakafkan aja baru sedikit, ya teman-teman. Tapi nikmat Allah tuh begitu luas, begitu banyak, teman-teman. Itu yang saya selalu ingatkan ke diri saya sama anak-anak dan suami saya. Ya, bahwa nikmat yang Allah berikan itu udah banyak banget.
Tapi yang baru saya syukuri atau kita syukuri, teman-teman, mungkin baru sedikit, teman-teman. Ya. Jadi mulai hari ini, teman-teman, yuk kita tambah lagi timbangan amal jariah kita dengan wakaf, ya, walaupun hanya 10.000 per hari, teman-teman, ya, insya Allah, Bismillah. Nah, ini tabel kuantum wakaf nanti kita akan informasikan ya selanjutnya, tidak di forum ini, biar ada nanti sesi tanya jawab ya. Kalau teman-teman pengen punya wakaf yang 1 miliar ya, bisa nanti kira-kira berapa sih per harinya. Jadi teman-teman ya, boleh saya ingatkan kembali bahwa orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling siap menghadapinya, mereka itulah yang cerdas ya teman. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Ya, itulah salah satu hadis dari Umar bin Khattab ya pernah berkata seperti itu. Nah ini teman-teman saya boleh sharing sedikit ya. Sahabat saya Ibu Tia yang usianya 48 tahun, dia bilang, Mbak Mila, aku pengen punya wakaf dong, tapi aku nggak punya penghasilan. Saya cuma tanya, Teh mau nggak nyisihin uang belanjanya? Alhamdulillah ya, beliau sebagai ibu rumah tangga yang baik, yang cinta anak cinta juga orang tuanya, dia rela menyisihkan 30.000 per hari untuk punya wakaf sebesar 500 juta rupiah. Kemudian Mbak Nur juga nih sahabat saya ya, menyisihkan uang belanjanya juga 30.000 per hari, usianya masih muda, kalau nggak salah 34 tahun ya, menyisihkan 35.000 per hari atau 1 juta per bulan. Beliau punya 1 miliar teman-teman ya dari kuantum wakaf. Kemudian nih Pak Yoga ya, sahabat saya juga, Masya Allah ya, cinta banget sama anak istrinya, sama kedua orang tuanya. Dia bilang gini, Mbak Mila, saya pengen punya wakaf dong sekeluarga, caranya gimana? Nah itulah saya edukasi tentang kuantum wakaf, ya menyisihkan 1.300.000 kalau nggak salah ya, 1.300.000 per bulan dari rezeki dia, dan dia punya dana wakaf dan waris sebesar 1 miliar ya. Kemudian Ibu Hajah kelas suara juga, wah ini luar biasa teman-teman, bahkan punya 2 miliar ya untuk hadiah kepada orang tuanya. Ini Mang Ufi juga yang anak milenial, saya ketemu di tempat-tempat anak milenial suka nongkrong lah ya, dulu zaman belum PPKM, saya suka siar wakaf di tempat-tempat kafe atau resto-resto. Saya ketemu sama Mbak Maufi yang masih kuliah di semester 5 kalau nggak salah sampai saat ini. Saya cuma tanya ke dia punya apa, dikasih uang jajan berapa, 50.000 per hari. Saya bilang, mau nggak sebagai tanda cinta kamu, bakti kamu kepada orang tua kamu, kamu sisihkan yang 50.000 itu hanya 10.000 untuk punya wakaf atas nama papa mama. Mau dong gitu ya. Jadi sesimpel itu teman-teman. Kita ajak mereka milenial saat ini, bahkan anak SD, anak SMP, anak SMA, kuliah, itu kita bisa ajak mereka untuk punya wakaf ya. Semata-mata bekal akhirat dia loh. Semata-mata bekal tabungan akhir dia gitu ya. Kalaupun dia pengen juga pahala jariahnya untuk kedua orang tuanya, itu bisa teman-teman ya, hanya 10.000 per hari nih Mbak Maulvi punya 750 juta ya wakaf dan warisnya. Nah ini teman-teman sahabat kuantum wakaf yang siang hari ini saya sayangi dan dirahmati Allah, saya akan nanti undang Mas Aditya yang akan sharing sedikit tentang kuantum wakaf yang dia ambil. Dia hanya menyisihkan 20.000 sehari atau 600.000 per bulan untuk punya wakaf 1 miliar. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman, untuk diniatkan hadiah sebagai amal jariah kedua orang tuanya dan Mas Aditya. Kemudian Pak Mardianto juga Masya Allah ya punya 5 miliar wakaf warisnya dengan iuran tabarunya sebesar 4 juta per bulannya. Kemudian ini berbagai contoh wakif-wakif yang sudah menunaikan wakafnya di Kampung Makbiroh ya, Yayasan Pendidikan dan Dakwah. Kemudian ada Bu Mira. Dan teman-teman untuk lebih jelasnya atau nanti ada sesi tanya jawab, kita akan buka forum sedikit ya untuk informasi lebih lanjutnya. Boleh teman-teman tanya lagi ke sahabat kuantum yang mengundang di siang hari ini, atau boleh chat langsung ke saya atau follow IG saya juga boleh teman-teman ya. Nanti kita sama-sama sharing lagi, edukasi lagi bagaimana kita punya amal jariah wakaf, bagaimana kita caranya punya kuantum wakaf, bagaimana kita bisa langsung menunaikan niat yang tadi kita sama-sama ucapkan di dalam hati ya. Jazakallah khairan katsirah, jazakumullah khairan katsirah ya. Sebelum saya akhiri teman-teman, sahabat kuantum wakaf yang saya sangat sayangi dan dirahmati Allah, boleh sedikit sharing Mas Aditya, sudah hadir belum ya?
Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Silakan Mas Aditya, sharing sedikit bagaimana Mas Aditya punya kuantum wakaf saat ini sebesar 1 miliar. Silakan Mas Aditya. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mungkin ditutup dulu materinya. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah untuk saya sendiri mengikuti kuantum wakaf ini yang pertama itu karena tante saya alhamdulillah mengajak untuk ikut berwakaf dan alhamdulillahnya saya juga sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan. Lalu saya mulai berpikir perihal bagaimana saya sudah memiliki pemasukan, tapi tidak hanya untuk menabung gitu. Tidak hanya untuk menabung untuk di dunia saja, tapi juga berpikir untuk menabung di akhirat. Dan untuk berwakaf ini bisa dimulai dari kapan saja. Tidak harus selalu menunggu saat tua atau sudah pensiun. Tapi bisa dimulai dengan ketika masih muda. Kita harus bisa memulai itu dari sejak dini, karena betul yang dibilang Pak Mila, bahwasannya umur kita nggak ada yang tahu kapan kita bisa dicabut oleh Allah, kapanpun, dimanapun, umur berapapun. Jadi ya, saya mencoba untuk menyisihkan sedikit uang tujuan saya juga untuk berwakaf setiap bulannya. Insya Allah bisa bermanfaat untuk masyarakat halayak banyak. Terima kasih. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya, makasih Mas Aditya yang meluangkan waktunya di kegiatan pekerjaannya, insya Allah menjadi niat baik yang mulia ya buat Mas Aditya dan keluarga, untuk mamah papahnya, untuk keluarga besar, keluarga mamah papahnya juga ya, Masya Allah, tabarakallah. Yaitu teman-teman yang boleh saya sharing, kami sahabat Kuantum Wakaf sharing tentang bagaimana kita sejak dini, sejak saat ini, sejak hari ini punya amal jariah wakaf. Ya, sebelum saya tutup di forum majelis siang hari ini, mungkin ada tanya jawab Pak Ustadz, atau kita tutup saja? Ya, dipersilakan, mungkin udah mau jam 3 ya kali, mungkin kalau ada pertanyaan satu dipersilakan, nggak apa-apa. Oh, baik. Ya, sahabat Kuantum Wakaf, bila ada pertanyaan dipersilakan, mungkin 1 atau 2 orang, atau cukup? Atau nanti sahabat Kuantum Wakaf akan memberikan penjelasan lebih detail ya kepada teman-teman yang hadir di forum siang hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan saya, kata-kata saya, pribadi saya, dan kehilapan dari fasilitas mungkin forum siang hari ini yang kurang membandai. Insya Allah menjadi perbaikan untuk kami semua ke depannya. Dan teman-teman yang boleh saya ingatkan kembali, ketika kita makan di satu resto, kita bilang kan, wah makanannya enak, ya kita bisa cerita ke teman-teman, kita bisa cerita ke sahabat kita, saking excitingnya kita. Nah teman-teman, kalau boleh saya minta dengan keikhlasan teman-teman, ya boleh cerita ya ke sahabat, ke teman kita, ke keluarga kita khususnya, bahwa wakaf ini penting, ya bahwa wakaf ini penting sebagai tabungan akhirat kita, sebagai amal jariah kita, sebagai bekal akhirat kita nantinya. Ceritakan, ya ceritakan, terus ceritakan apapun yang teman-teman dengar hari ini, tolong ceritakan ya, walaupun 1 ayat ya. Misi saya, misi kami tidak lain tidak bukan ketika kita bersiar, sampaikan walaupun 1 ayat ya, mau itu didengar maupun itu disimak, maupun mereka mendapatkan hidayahnya, biar Allah saja yang membukakan hatinya ya. Boleh teman-teman ikhlaskan untuk bercerita ke sahabat-sahabat nantinya ya. Untuk itu saya akhiri forum majelis siang hari ini, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. Saya tutup dengan alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mila.